saya Steven. Nama saya Kenneth. Nama saya Michael. Dan hari ini kita akan membahas tentang green chemistry dengan kasus polusi udara Jakarta. Selamat menyaksikan. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi polusi udara Jakarta dengan menerapkan kimia hijau, mengedukasi masyarakat, mengembangkan inovasi ramah lingkungan, dan mendukung program pemerintah untuk kota yang lebih bersih. Apa itu kimia hijau? Kimia hijau adalah perancangan produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau pembentukan zat berbahaya. Kimia hijau diterapkan di seluruh siklus hidup suatu produk kimia, termasuk perancangan, pembuatan, penggunaan, dan pembuangan akhirnya. Kualitas udara di DKI Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2025 adalah yang terburuk di Indonesia. Berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terungkap bahwa indeks kualitas udara di DKI Jakarta sebesar 184. Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK YSPU, merupakan angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan ISPU berdasarkan hasil pengukuran 7 parameter pencemar udara, yakni PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. Pengukuran parameter pencemar udara tersebar di 72 stasiun di berbagai daerah. Bagaimana kimia hijau mencegah polusi? Dengan merancang proses dan produk kimia yang minim berbahaya, mengurangi limbah, menghemat energi, dan menggunakan bahan baku terbarukan, serta mengoptimalkan proses untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Prinsip-prinsipnya memastikan bahan kimia dan produk dirancang untuk mengurangi bahaya, sementara prinsip efisiensi energi dan penggunaan bahan alternatif ramah lingkungan membantu menurunkan jejak karbon industri. Polusi udara disebabkan oleh beberapa faktor utama, diantaranya adalah emisi dari kendaraan bermotor, asap dari pabrik-pabrik, aktivitas industri, pembakaran sampah, dan pertambangan. Untuk kasus polusi udara di Jakarta lebih karena emisi kendaraan bermotor, serta aktivitas industri dan pabrik-pabrik. Jadi, ada beberapa solusi untuk mengurangi polusi di Jakarta beserta dampaknya. Yang pertama adalah pencegahan limbah. Mencegah pembentukan limbah daripada mengolahnya setelah diproduksi. Ada dampak positifnya, yaitu mengurangi polusi udara dan menjaga ekosistem. Ada juga dampak negatifnya, yaitu keracunan lingkungan dan perubahan iklim. Yang kedua adalah penggunaan bahan baku yang terbarukan. Menggunakan bahan baku dari sumber terbarukan seperti tumbuhan ataupun biomasa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku fosil yang jumlahnya cukup terbatas. Ada dampak positifnya, yaitu mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Ada juga dampak negatifnya, yaitu adanya biaya awal yang tinggi dan dampak pada rantai pasokan. Lalu yang ketiga, pengembangan bahan kimia yang lebih aman. Dengan merancang bahan kimia agar tidak toksik atau memiliki toksisitas yang jauh lebih rendah. Dampak positifnya adalah pengurangan polusi dan perlindungan konsumen. Ada juga dampak negatifnya, yaitu perubahan struktur industri dan resiko pada bahan kimia yang baru. Jadi, apa sih dampak positif dan negatif dari kimia hijau ini? Yang pertama, dampak positifnya itu lingkungan jadi lebih sehat, biaya lebih hemat, kesehatan meningkat. Dan yang kedua itu negatifnya, biayanya awal tinggi, resistensinya industri, keterbatasan teknologi, kinerja produk bisa lebih rendah. Kalau dibandingkan dulu sama sekarang, menurut Anda udara Jakarta makin membaik atau memburuk?
Kenapa? Memburuk Ya kenapa? gara-gara eh, Indonesia masyarakatnya malah lebih banyak naik motor atau naik mobil cuma ke warung, jadi polusi makin banyak. Oke. Saya rasa udara Jakarta tuh sekarang lebih buruk dibandingkan dulu ya. Meskipun ada beberapa usaha untuk memperbaiki kualitas udara seperti menanam pohon atau dan peningkatan transportasi umum, jumlah kendaraan yang terus bertambah dan pembangunan yang pesat masih jadi masalah terbesar saat ini. Lalu apa pengalaman paling terasa yang pernah Anda alami karena polusi udara? Misalnya kayak batuk, mata perih, atau sesak, atau yang lain-lain seperti itu. Pernah batuk dan itu batuknya parah banget dan radang juga pernah kena. Oke. Mungkin kalau saya sendiri belum pernah, mungkin kerabat saya pernah terjadi batuk terus-menerus dan mata perih. Nah, alasannya terutama saat berada di jalan raya yang macet seperti membawa kendaraan bermotor. Nah, pengalaman itu membuat kerabat saya ini sadar akan dampaknya polusi udara terhadap kesehatannya dia, baik diri dia maupun orang lain. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab mengatasi polusi udara? Apakah pemerintah, industri, atau masyarakat? Semuanya sih, pemerintah juga, industri juga, dan masyarakat juga. Jadi bekerja sama. Menurut saya ya, tanggung jawab itu semuanya bertanggung jawab. Untuk mengatasi polusi udara ada di tangan pemerintah, industri, dan masyarakat. Nah, kalau pemerintah perlu membuat aturan yang ketat dan menyediakan fasilitas yang ramah lingkungan. Industri juga harus menjaga dampak lingkungan dari aktivitas mereka, sementara masyarakat perlu ikut berpartisipasi seperti menggunakan transportasi umum atau bersepeda. Oke. Kalau Jakarta menerapkan lebih banyak teknologi ramah lingkungan, menurut Anda apa yang bakal berubah di kehidupan sehari-hari? Ya bakal berubah sih, pasti penglihatannya juga lebih enak, jadi supaya nggak ketutupan sama polusi. Jika Jakarta seperti itu dan lebih banyak menggunakan teknologi ramah lingkungan, mungkin lebih banyak kendaraan listrik dan sistem transportasi umum yang efisiensi akan mengurangi polusi di Jakarta. Selain itu juga lebih banyak ruang hijau bisa membuat orang lebih nyaman untuk beraktivitas di luar tanpa risiko polusi udara. Mungkin itu. Oke, yang terakhir, kalau Anda jadi gubernur Jakarta sehari saja, langkah apa yang pertama kali akan Anda lakukan untuk mengurangi polusi udara? Kendaraan listrik. Rumah. Oke. Baik, jika saya jadi gubernur Jakarta selama sehari, ya, langkah pertama yang akan saya ambil adalah mempercepat perkembangan sistem transportasi umum dan menjadinya lebih baik dan ramah lingkungan. Nah, saya kedua juga akan mengajak masyarakat untuk lebih sering menggunakan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan memberikan insentif bagi yang menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Mungkin itu. Indeks kualitas udara di DKI Jakarta sebesar saat Halo semuanya. Halo. pengendalian pencemaran udara KH